Annyeonghaseyo 여러분. Welcome back with me, Keira Syabira di Pantengin Sarangheo. Penonton tetap ngikut guys, jangan sedih. Dan sekarang aku sudah ada di Senyata. Itu kayak tempat makan yang bener-bener cozy dan juga makanannya enak. Dan juga buat nongkrong-nongkrong juga asik banget. Ada di daerah Senopati di Jakarta. Dan tentunya lebih enak lagi, lebih seru lagi karena di samping saya sudah ada sahabat saya. Ada siapa? Ada Gandhi Fernando. Sawadee-kap. Annyeonghaseyo. สวัสดีครับผมชื่อแกนดี้ครับ Oh, alah. คุณชื่ออะไรนะครับคุณเคราครับ Yang artinya, subtitle-nya nambah lagi nih kreatif kita jadinya. Apa kabar Kera? Jawabnya sabaidi. Sabaidi. Sabaidi kopun ka. Sabaidi kopun ka. Bagus nggak aksen gue? Bagus. Bagus ya. Gandhi, apa kabarnya Gandhi? Sabaidi kopun ka. Sangat baik, sangat sibuk. Sangat Alhamdulillah sibuk. puji Tuhan sibuk ya. Bertahun-tahun pas pandemi nganggur ya di rumah gitu kan. Akhirnya sekarang bisa kembali lagi sibuk setahun terakhir ini. Setahun terakhir ini aktif lagi, tapi aku nih sering banget ngelihat Gandhi nih warawiri di sosmed, TikTok dan sebagainya. Masa sih? Ih, Lu bukan jarang nonton lagi. story gue. Ini pasti di briefing deh sama kreatif deh. Gue nggak story, gue ke TikTok. Oh iya. Gue anaknya lebih kayak scroll down TikTok Oh, iya, dan iya, lain-lain iya, iya, gitu. Karena Gandhi ini juga nge-review film ya, Iya. film-film dan that's really good idea. Soalnya kayaknya untuk nyari konten kayak di TikTok itu kayak Karena mau untung-untungan. bikin konten apa lagi ya? Mau bikin konten Iya, apa lagi ya? Kalau iya. film itu kan setiap minggu ada. Betul Jadi gue banget. tahu aja mau bahas apa. Oh ya, minggu depan adanya ini ya itu yang gue bahas. Gitu. Mohon maaf, jadi nonton film terus dong. Nonton mulu, gue pernah ada satu poin di mana tuh gue satu hari itu ada klien dari beberapa streaming apps yang harus gue tonton, yang harus gue review, dan ada layar lebar yang juga harus gue tonton. Malam-malam jam 2 malam gue nontonnya udah begini. Yang penting gue nonton sampai selesai. Biar gue tahu gue mau nge-review apa buat besok paginya. Tapi itu seru banget loh menurut gue, karena banyak juga gue ngeliat nih kayak film antusias gitu yang sampai diundang ke luar negeri, sampai Kecuali diundang. gue. Kenapa sih belum? Padahal Karena sekarang mereka Gandhi gitu. enggak, karena mereka maunya barteran. Oh, dan lo nggak mau? Mau tapi ada syaratnya. Tergantung siapa Ada. artisnya. Satu tergantung artisnya, kedua tergantung proyeknya, ketiga SOW-nya apa. Ada beberapa itu kadang-kadang kayak gua disuruh berdiri di depan baleho atau billboardnya mereka, terus gue kayak weh nunjuk-nunjuk gitu dalam hati gue. Itu kan teman gue, maksudnya masa gue suruh nunjuk-nunjuk baleho. Kayak hard selling banget ya? Iya gitu, kalau kayak gitu-gitu gue biasa nggak terlalu sih pengen gitu. Udah gitu kebanyakan pada mintanya barter. Kita kan Tapi jadi itu content dari creator. luar negeri tuh, kayak misalnya dari entahlah Korea, Hollywood pernah nggak dapet tawaran dari sana? Pernah ada beberapa nanyain gitu, cuman belum ada yang sampai benar-benar berangkat gitu. Karena ya kalau misalkan gue mengiyakan itu, gue juga ada riders dong Iya, gitu. iya, Karena kan iya. konten gue jelas gitu, audiensnya siapa, followersnya seberapa banyak, engagementnya sebesar apa. Ya itu kan win-win solution dong Iya. gitu. Dari gue ada terms and condition, dari pihak sana pun ada terms and condition. Tapi kalau Korea enggak, karena gue memang jarang nonton Korea kan. Oh, Jadi gitu. biasanya dioper ke temen gue yang lain. Tapi memang pernah ada beberapa yang bayar gue untuk nge-review series Korea, ada. Wow. Dan akhirnya gue memaksakan diri untuk nonton. Tapi sebenarnya kan drama Korea sendiri tuh kan lah emang lagi booming, film-filmnya juga emang kayak lumayan bisa jadi referensi lah untuk Iya. kita, karena Gandhi ini juga dia nge-produserin film, Iya. jadi kayak itu lumayan jadi Gue referensi. nggak suka drama, kayak. Ada Bosen. actionnya juga, mohon maaf. Jadi gue kalau Korea, gue sukanya nih ya, Squid Game, All of Us Are Dead, Kingdom, Alive yang filmnya, Train to Busan, pokoknya yang Horror, thriller, action, action. misteri. Terus gue suka yang Confession tuh yang So Ji Suk yang main, itu gue suka banget. Jadi yang bener-bener thrilling gitu. Kalau drama-drama cinta-cinta yang menye-menye gue Iya, itu mainannya gue ya. bosen. Gue beberapa kali kayak bener-bener banyak banget request kan, kayak Kak review ini dong, Kak review Crash in Romance lah, apalah judul-judulnya. Gue nonton 1-2 episode, tapi gue yang kayak Nggak lo banget ini lah gak ya. gue banget nonton cinta-cintaan begini gitu loh. Karena nggak tahu ya udah umur kali ya buat, tapi nggak tahu juga ya kan banyak Iya, yang iya. udah seumur lebih umur tua Iya. dari gue tapi suka.
Tapi mungkin gue memang lebih suka sesuatu yang lebih thrilling, sesuatu yang Iya. lebih menakutkan, lebih exciting lah. Tapi Gitu. jadi segmennya menurut gue jadi punya segmennya masing-masing karena kebanyakan nih nge-reviewnya tuh film-film Korea yang nggak tahu ya di Iya. FYP gue yang muncul per-Koreaan. Jadi yang Pasti Alex deh. Alex Boboho lokal yang gemuk. Iya, itu dia. pokoknya dia kayak banyak nge-review film Korea, drama Korea. Jadi lu dengan segmen lo sendiri menurut gue keren banget sih. Udah gitu gini loh, kenapa gue juga sekarang nggak terlalu banyak Korea? Karena belum juga selesai nonton satu, udah ada lagi 5 series baru yang satu episode, satu seasonnya 16 episode dengan durasi 1 jam. Gue yang kayak, aduh gue kalau misalkan 1 jam itu, kalau dapat 16 episode, gue bisa nonton 16 film cuy. Iya. Tapi lu berarti bukan ke series ya, lebih ke film ya? Tergantung. Soalnya kalau seriesnya Hollywood tuh setahu gue tuh lumayan bisa sampai berseason-season dan Nah. nggak ada ujungnya, Wak. Sama, jadi gue milih-milih juga. Oh, oke. Tergantung seriesnya, kayak Wednesday kemarin gue review. Atau kayak Never Have I Ever juga sempat review. Terus Emily in Paris season 1, season 2, tapi season 3-nya udah gue nggak tonton lagi gitu. Jadi tergantung juga sih, tergantung. Itu Tergantung feeling, mood gue aja, suka-suka hati gue. berarti itu bener-bener jadi kayak salah satu kiblat lo juga untuk membuat film nggak dengan lo nonton? Karena gue ngeliat nih karya-karya lo, karena Gandhi ini juga bikin film horor ya kebanyakan. Setengahnya memang horor. Iya, kayak mostly horor dan memang ngedengar dari ceritanya Gandhi suka nontonin kayak film horor, thriller dan sebagainya itu ya menurut gue kayak Gue tuh pengennya bikin Tracknya film ke tentang, situ ya? gue pengennya bikin film horor, thriller, fantasi. Gue memang lebih suka film-film genre. Film-film drama cinta gue ada, kayak Mantan, Zodiak Apa Bintangmu yang kemarin tayang di Prime Video dan masih tayang sekarang di Prime Video. Itu tentang satu cewek ngedate sama 12 cowok dengan astrologi berbeda-beda. Itu kan romcom. Ada juga, cuman memang lebih exciting ngerjain sesuatu yang mendebar-debar gitu loh. Daripada sesuatu yang nangis-nangis. Kalau buat gue ya personally. dan dari segi bisnis Udah lebih bagus juga dibandingkan jualan film drama ya di Indonesia tuh susah karena kita harus compete sama Korea iya sih. gitu. Lebih baik gue gini, Korea itu nggak jago bikin film horor, tapi dia jago bikin film drama. Iya. Nah, coba lu pikir film horor Korea apa yang ikonik? Itu Train to Busan nggak sih? Itu nggak horor, itu zombie. Horor dong? Ya zombie thriller, itu thriller sih jatuhnya Horror sih. thriller Horror lah ya. thriller lah, bukan horor hantu ya. Tapi kan kalau kita ngomongin Jepang ada Sadako. Iya. Kalau di Thailand juga banyak yang serem-serem. Iya. Shutter lah, Alone lah, apa The Medium lah. Indonesia banyak banget. Malaysia pun juga ada horor-horor yang berbau Islami. Filipina juga ada, tapi kalau di Korea kan nggak ada. Nah, Korea tuh beda lagi. Jadi memang segmennya beda lagi. Nah, Indonesia tuh memang penyukanya horor gitu. Ya kenapa kita harus go against it gitu sih. Terus ceritain dong dikit tentang kayak tantangan lo menjadi seorang produser, terus juga aktor juga, dan Oke. juga Penulis. pernah direct nggak? Direct belum, Nulis, adalah iya. kayak web series. Tapi gue memang dulu kuliahnya directing sebenarnya. Oh, oke. Cuman ya menjadi produser itu kan secara nggak langsung mendirect director kita. Dan saat di lokasi, director kita mendirect gue sebagai aktor, jadi gantian. Sebenarnya gini, gue dari awal tuh pengen banget jadi aktor film layar lebar. Cuman mungkin muka gue ada agak segmented awalnya, wajah India segala macem. Dan zaman dulu kan nggak se-diverse sekarang ya casting itu ya. One day gue pulang dari sekolah di Amerika, gue main-main sinetron-sinetron di beberapa stasiun TV, tapi bukan sinetron-sinetron yang kelas A lah gitu, sinetron-sinetron silat lah, dangdut lah segala macam. Terus bokap gue suatu hari nanya gitu kayak, lo gue sekolah yang di Amerika, sekolah film, pulang-pulang kok begini, kalau gitu lo ngapain sekolah, lo kursus aja sana, kursus acting atau apa gitu. Karena one day gue dibantuin bokap ya bikin film, gue bikin sendiri dan gue memakai diri gue sendiri sebagai aktor karena memang pengennya jadi aktor gitu. Tapi karena mungkin udah kebanyakan film di mana gue jadi aktor produser, jadinya produser-produser banyak yang segan untuk meng-hire gue menjadi aktor karena mungkin ya gue mungkin udah lebih paham juga dari mereka. Padahal mah sebenarnya bisa beneficial karena kalau misalkan memakai gue ya gue di lokasi pasti standby gitu loh. Maksudnya gue bukan pemain yang ribet yang nunggu 2 jam langsung ngambek gitu kan, enggak. Itu malah sebenarnya bisa beneficial dan gue pasti akan memberikan ide-ide yang baru dan fresh untuk promosi filmnya, untuk produksinya dan segala macam. Sebenarnya bisa dimanfaatkan tapi nggak tahu ya. Cuman sekarang akhirnya gue jadi kayak gue pengen main di film yang gue bikin aja deh, nggak usah main di PH lain gitu karena
ya gue eksklusifan diri buat gue aja lah. Ember. Gitu. Iya, Buat kita nggak bisa join party, kita bikin party sendiri. Bikin party sendiri ya. Moto gue dulu. Daripada kita nunggu bola, kita ciptakan aja bolanya sendiri. Daripada kita nungguin bunga, kita bikin aja gardennya kita sendiri, sama taman bunganya kita sendiri gitu. Iya, betul. Dan zaman udah berubah ya kayak gitu. Kalau dulu 10 tahun lalu gue bikin film, gue dinyinyirin. Masa aktor bikin film sendiri gini. Ya, emang kenapa? Kalau sekarang juga masih dinyinyirin sih, tapi Masa lebih sih? lebih kayak iri nggak sih jatuhnya? Iya, itu menurut gue sih karena iri aja sih. Iri aja. Karena itu menurut gue suatu kebanggaan nggak sih? Iya. Dan itu kayak, mohon maaf ya, kayak produser kan maksudnya kayak lebih, jatuhnya Iya. kayak lebih dari aktor. Dan jadi Kayak malah sebenarnya lebih senang nggak sih karena kita acting di film yang kita suka, Create kita sendiri. create sendiri, kita pengennya jadi apa gitu loh. Tapi gue ada pengalaman kocak sih. Tapi gue nggak tahu lu pernah ngalamin atau enggak. Cuman kayak because you are a producer juga nih. Terus di saat lo kan lo nulis skripnya juga kan? Iya. Ada kayak, beberapa yang gue tulis juga. ada misalnya ada satu adegan yang kayaknya Beda ini, kalau gue kan mainnya ke romance kan. Ini ada satu adegan misalnya nih kayaknya ini harus adegannya nih mesra gitu loh sama lawan main gitu kan. Bahkan misalnya let's say kissing scene. Itu gue jadi nggak enak loh. Kenapa? Ya maksudnya kayak, atau perasaan gue doang ya kayak gitu. Karena lu produsernya. Gue produsernya, Iya, gue nyutradarain juga. iya, Terus gua di pernah saat kayak gue gitu. kayak ngarahin sampai akhirnya kameramen gue, DOP gue yang kayak ini kayaknya adegannya kayak kurang lama deh, kurang dapat deh. Untung lo ngomong, gue bilang gitu. Karena kalau gue yang ngomong kayak maksudnya apa? Padahal kan enggak, itu kan hak kita untuk Iya, kayak iya, as a iya. director atau produser atau kayak ini kayaknya kurang begini begitu. Oh, gue pernah ngalamin gitu gak? pernah gue langsung sebut aja ya. Film pertama gue The Right One. Oke. Karena gue produsernya juga, lawan main gue Tara Basro waktu itu, dan di film itu ada adegan kissing. Dan by the time kita mau syuting adegan kissing itu, Tara nggak mau ciuman sama gue. Kenapa tuh? Nggak ngerti Oke. apapun alasannya itu. Tapi di awal Di awal kayak ada memang di skrip ada. Udah dibilangin. Udah deh. dibilangin, dan itu film bener-bener romance, film romance kayak A Walk to Remember, The Notebook begitu loh yang tone-nya, dan gak ada ciuman sama sekali. Dan dia nggak mau ciuman sama gue. Padahal mohon maaf ya, gue juga nggak pengen juga sama dia, cuma sebagai temen aja, maksudnya lawan partner kita acting aja profesional gitu, tapi dia nggak mau. Ya udah. Dan filmnya jadi ya agak mengecewakan sih, sebagai produser gue kecewa gitu. Dan Tapi dia nggak bilang alasannya apa? malas juga mau nanya sih gitu. Jadi ya udah. Jadi maksudnya pas di set dia nolak nih? Kayak ya nggak secara belak-belakan nolak gitu, tapi kayak kayak gimana gitu. Terus akhirnya udahlah nggak usah ciuman gitu, kayak responsnya kurang aja gitu, kurang welcome dan mungkin agak berjarak ya. I don't blame her, itu film pertama gua, itu film pertama dia, kita masih banyak belajar waktu itu. Dia juga belum pernah main film waktu Pada itu, saat jadi itu. it's okay. Maksudnya itu 11 tahun yang lalu, jadi pengalaman itu gue bawa ke sini gitu. Nah, dan itu lo yang nulis skripnya kan? Yang nulis skripnya gue. Actually gue pernah sih ada adegan ciuman sama sahabat gue, Karina Nadila. Itu malah awkward banget, karena kita ketawa-tawa. Kayak malah jadi ngakak-ngakak gitu. Nah kemarin gue ada adegan-adegan mesra sama Adia Rasti di film Lampir. Itu kan sahabat lo juga kan? Mantan malah. Ah iya kan? Ya, Oh really? iya, Dan- tapi karena dekat, karena mantan, karena sekarang jadi sahabatan, jadi ya gue mau cium-cium, gue mau pegang-pegang juga ketawa-ketawa udah. aja. Dia Pamungkas ngatain kita. Sampai begitu-begitu, sedangkan gue sama Rasti kayak, pegang aja, gitu-gitu. Ya karena mungkin ya karena udah deket banget dulu, jadi kayak udahlah boundaries-nya udah Oke. gitu. Tapi ya tetap keep it profesional gitu. Kita ketawa-ketawa aja. Tapi menurut lo ya, kissing scene itu penting gak sih? Kayak di Tergantung satu. kebutuhan cerita. Ya kalau lu bikin film romance ya harus di kissing lah. Tapi menurut gue ya, kayak nggak tahu ya. Ini gue bukan memukul rata semuanya, tapi ini dari hasil research itu kebanyakan kalau film ada adegan-adegan yang mungkin agak 18 plus, itu biasanya kayak mostly kayak viral, at least ya, nggak mungkin dari segi viewers nggak tahu, tapi kayak at least tuh kayak entahlah di Loya sosmed dan segala macam tuh pasti kayak langsung orang wow. Law of filmmaking. Sex sells. Oh gitu ya? I just know that. Really? Sex always sells. Mau ciuman, mau pelukan, mau pegang-pegangan, mau ewita-ewita, mau ngapain itu it always sells. In every movie. Gitu. Jadi kalau misalkan ada pemain yang
dibutuhkan adegan ciuman dan sudah membaca skenario dari awal, tiba-tiba mereka jadi awkward dan nggak mau, ya berarti dia nggak profesional. Kayak gitu. Okay. Just go for it. You wanna be an actor tuh lo pengen jadi selebgram, simple itu. Iya. Gitu. Tapi lo sendiri pernah nggak kayak di satu project lo mungkin atau project orang gitu kayak lo ada satu masalah mungkin sama lawan main lo karena mungkin lawan main lo, gue nggak bilang dulu cinlok ya, misalnya kayak orang terdekatnya dia mungkin dia punya pacar atau dia punya pasangan tuh cemburu sama lo. Kalau sama gue enggak, tapi kalau Kejadian di satu kejadian karena scene dia nggak berpacaran sama gue, berpacarannya sama pemain lain. Dan dia curhat ke kita semua bahwa si pacarnya cemburu. Gitu. Padahal ya si lawan main si cewek ini, cowok ini pun juga ya behind the scene-nya nggak demen pere. Gue baru mudeng lagi. Nggak demen pere gitu. Nah, jadi gimana? Bentar, gue nggak mudeng. Jadi salah satu dari jadi cast, bukan gua ya. Iya. Jadi si cewek ini itu punya harus pacar. adegan di film ini di film ini ada adegan mesra sama salah satu pemain yang cowok. Oke. Nah, terus pacarnya si cewek ini di kehidupan nyata tuh cemburu. Padahal udah dibilang si lawan main itu nggak demen pere. Oh, oke. Jadi lo tenang aja lo gitu. tenang aja, mereka nggak bakal ngapa-ngapain kayak gitu. Okay, itu profesional aja, tapi si lakinya ini masih nggak mau. Iya. Nggak mau. Bukan ertong juga ya? Bukan ertong. Oh. Gitu. Ya kadang susah juga tapi sih. gue akhirnya ngomong sama si aktrisnya ini, lo yakin lo mau jadi aktris? Nanti kalau lo udah nikah, terus tiba-tiba laki lo larang semua, gue nggak setuju loh. Iya. Suami itu harus ngedukung istrinya buat sukses. Soalnya Betul. banyak banget kejadian di mana istri setelah nikah ya udah lo ngurus anak di rumah, terus lo nggak boleh kerja. Biar laki yang ngurus, tiba-tiba lakinya Iya, padahal selingkuh. lakinya yang selingkuh. Terus istrinya akhirnya dicerai, akhirnya jadi nggak bisa kerja lagi, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan gue selalu tekankan ke teman-teman perempuan gue, lo harus punya bisnis, lo harus bisa kerja juga, jangan lo jangan bergantung sama laki-laki. Betul. Banyak yang biadab soalnya sekarang Iya, gitu. betul banget. Nah, lo yakin nih mau nikah sama cowok yang notabene-nya udah tahu dari awal lo entertainer, aktris, penyanyi, pelawak, whatever it is gitu ya. Terus pastinya kedepannya akan ada tuntutan-tuntutan pekerjaan seperti itu. Iya dong. Gitu. Kalau misalkan memang dari awal dia udah tahu, ngapain tiba-tiba dia ngelarang-larang? Iya. Cara cari cewek nggak sih? Iya. Mungkin dia pas ngerasain ternyata, wah gila, cewek gue dipeluk-peluk, dipegang-pegang sama cowok, baru dia kerasa. Mungkin kayak awal-awal, oh boleh ngizinin. Tapi yang kocak juga, gue pernah punya pengalaman, padahal ini kayak lawan main gue tuh kayak sahabat gue juga lah, kayak gue sama lo gitu. Terus dia tapi sekarang udah nikah. Nah, bininya emang bukan aktor, bukan aktris juga. Terus tiba-tiba gue ngebaca skrip nih, ada adegan kissing nih. Ada adegan kissing, gue udah ini. Pas sampai di lokasi, hilang tuh semua adegan kissingnya kan. Ya gue sih santai aja ya. Oke, bukan gue yang sutradarain, bukan gue yang produserin, jadi kayak oh ya udah santai aja. Terus tiba-tiba beres produksi, di blok gue sama dia, sama si sahabat gue itu yang sekarang udah bukan jadi sahabat gue lagi. Itu kayak kocak banget, gue langsung kayak oke, ini kayaknya karena bininya deh. Tapi gue menghargai sih, maksudnya gue sangat-sangat menghargai karena kita biasanya kalau udah misalnya sahabatan nih cowok sama cewek, pasti kalau misalnya salah satunya udah nikah, nggak usah cowok sama cewek lah, pokoknya kita sahabatan, temenan, ngegeng. Kalau udah ada yang nikah nih pasti punya kehidupannya sendiri, bener nggak sih? Biasanya pasti akan jadi agak-agak jauh, agak-agak kayak kita juga. Nanti habis kita syuting video ini, lu spill namanya ya? Pasti. Gitu. Pasti kan kita akan jadi berjarak kan. Kalau menurut lo gimana tuh kayak dengan ya kehidupan yang ya kalau kayak gitu mah just yang... let it go. Gue sih orangnya sekarang mungkin karena gue udah di atas 30 kan, jadi gue nggak mau ngambil pusingnya. Kalau mau berteman sama gue ayo, nggak juga bukan masalah buat gue gitu. Lu juga nggak ngasih makan gue, banyak juga yang mau berteman sama gue. People come and go, kitanya juga nggak usah pusing. Iya sih. Gitu, maksudnya dibawa santai aja, dibawa ya udah. Memang people move on. Betul, gitu. betul. Just think about yourself, just be better. Iya. Bagaimana kita memanage diri kita buat lebih baik lagi, bukannya kita ngurusin orang lain dan juga
pusing-pusing nyari validasi orang itu harus suka sama kita apa Itu enggak. benar, gue setuju banget. Itu salah satu moto gue yang baru gue rasa. Jadi kayak apapun itu yang lagi kita hadapin sekarang, just be focused on ourselves, ya kan? Yang lain udah nggak usah terlalu dipikirin karena memang Dan juga satu, jangan pernah compare diri kita sama orang lain. betul sih. Compare sama diri sendiri Agree, aja. agree. Gue sering banget di-compare terus. Apalagi kan gue salah satu perwakilan pageant juga, jadi gue di-compare terus sama tahun-tahun setelahnya. Tapi gue, I know myself, Ya, gitu ya. kayak gue tahu value gue tahu apa yang bisa gue offer dari diri gue ke publik dan juga ke diri gue sendiri. Ya buat apa gue harus pusingin sama karir seseorang akan lebih baik dari gue atau keuangan seseorang. Maksudnya once kita mati juga kita nggak bawa itu semua kan. Yang penting gue ngelakuinnya tiap hari gue happy. Sesimpel itu aja. Kalau gue nggak happy jangan dilakuin. Less kita kepo sama orang itu semakin kita nggak kepo semakin enak sih hidup kita. Menurut gue ya semakin nyaman. Bener nggak sih? Kalau gue sih jatuhnya bukan kepo, sekarang gue jatuhnya kayak support. Jadi kalau misalkan ada orang gitu ya bikin apa misalkan sukses ya atau apa, bukan karena gue kepo, karena gue memang genuinely gue mau mendukung orang tersebut. Tapi memang vice versa, kadang-kadang ada orang yang kepoin dan berusaha ngeblok karir gue, misalkan ngejulitin, kok Gandhi produserin main sendiri, nulis sendiri ya. Satu suka-suka gue, duit gue, bukan duit lu gitu kan. Gue nggak ngerugin lu. Kedua kadang-kadang berusaha untuk menghasut tim gue, orang-orang gue, sutradara gue, investor gue dengan bilang yang jelek-jelek tentang gue, tapi akhirnya jadi mereka yang jelek sendiri karena gue nggak pernah ngelakuin apapun kayak gitu. Dan kebanyakan yang ngejelekin gue tuh nggak kenal gue. Sotoy gitu aja. Ya sotoy sama mungkin iri, pengen ada di posisi lo. Pengen ada di posisi gue atau pengen nyolong investor gue atau nyolong director gue atau nyolong tim gue atau pengen bikin versi mereka sendiri padahal gue yang membesarkan mereka kan gitu-gitu. I see. Gitu. Nah, oke, balik lagi ke soal ini nih, proyekan film nih. Film yang menurut gue menarik nih adalah Zodiac ya. Oke. Itu Zodiac ini kayak itu kepikiran idenya tuh dari siapa? Itu lo yang nulis atau bagaimana? Itu ide gue. Anaknya Zodiac banget gak sih lo? Enggak. Ya? Dulu ya. Dulu mungkin pas masih remaja, ya bacain semua astrologi dan bilang yang majalah-majalah kayak Aneka IS dan whatever. Langsung ke belakang ya, Pak? Bacain gua semua itu dulu tuh. Apa sih dulu majalah-majalah? Iya, ya banyak lah majalah-majalah gitu. Terus tapi along the way kesini enggak sih. Jadi by the time film Zodiac rilis, gue udah nggak gila-gila Zodiac. Pas dulu bikin gue Oh, jadi itu udah lama kah bikinnya? Iya, jadi film skenario-nya udah lama? Oh, idenya tuh udah belasan tahun. Bikinnya 2015, tayangnya 2023. Kenapa? Karena dulu pas 2015 gue bikin banyak banget film. Setiap 3 bulan gue bikin. Tapi gue slot dari XX1 cuma 1 atau 2 film setahun. Dan waktu itu kan horor lebih happening ya. Jadi gue rilisnya kebanyakan horor dan film itu gue mundur. Pada time gue mundur, gue udah keburu ikutan male pageant. Setelah itu gue pandemi. Kayak gitu. Tapi kalau dari ceritanya sendiri, ceritain dikit dong tentang Zodiac ini. Filmnya tentang satu cewek yang ngedate sama 12 cowok dengan astrologi yang berbeda-beda untuk riset kira-kira cinta yang didasari astrologi itu benar apa enggak sih gitu. Sampai dia menemukan cintanya sendiri dari salah satu astrologi tersebut. Dan apakah itu astrologi yang match sama dia? Ya nonton aja. Di Prime Video. Di Prime Video, oke. Gitu. Tapi itu udah tayang dari bulan Maret ya. Gue ada lagi nih bulan November rencananya film horor. And itu still, maksudnya berarti udah tayang dari November, ini masih tayang nih? Kalau sistemnya kayak gimana sih kalau di... bulan Maret Zodiac itu udah tayang dari bulan Maret dan itu 5 tahun di Prime. Oh, akan stay di sana? Akan stay 5 tahun, jadi ya sampai Maret 2000 berapa tuh? Itu berarti film ya? Itu film. Bukan series? Bukan series. Kalau yang film horor lampir itu nanti di bioskop November, rencananya November. Gitu. Kalau yang itu gue excited banget karena menurut gue itu akan menjadi performa terbaik gue sepanjang karir gue dan juga mungkin bisa jadi film terbaik gue juga. Amin. Dan gue tadi sempat cerita-cerita sama Gandhi juga tentang kayak situasi saat syuting, pemain-pemainnya dan timnya yang semuanya asik-asik. Menurut lo nih, kita
kita kasih bocoran dikit lah ya tentang bagaimana di lokasi nih ya kan, apalagi sebagai seorang produser juga, pemain juga gitu. Penting nggak sih yang namanya kita punya partner dalam bekerja, yaitu misalnya aktor atau kru-kru yang memang solid, yang memang orangnya mungkin gue lebih nekeninnya adalah dia punya etika dalam bekerja dan bertanggung jawab. Itu penting banget nggak sih? Ya of course penting, tapi gini, dulu kan gue bikin film itu gonta-ganti director, gue pengen bekerja sama banyak orang. Tapi ternyata setelah ada beberapa film yang gagal, si orang-orang tersebut meninggalkan gue dan pindah ke yang lebih baik lah, ya, atau yang lebih terkenal atau lebih kaya dari gue gitu. Akhirnya jadi nggak bersinergi lah secara nggak langsung. Nah sekarang itu gue membuat peraturan bahwa gue pengen bekerja sama tim yang kalau bisa sama terus. Direktur gue selalu sama, produser gue selalu sama, kalaupun pemain-pemainnya dia doang gitu. Kenapa? Karena kita harus mempunyai sebuah tribe, namanya tribe, sebuah komunitas atau community gitu, di mana kita menghasilkan karya bersama, kita saling support, kita saling backup. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang, saling mengisi. Nah seringkali kalau lu cuma bikin sama orang yang transaksional, cuma ketemu karena lu mau bikin project tersebut, habis itu udah goodbye, hasilnya biasanya nggak akan semenyenangkan itu. Makanya kemarin pas gue bikin film Lampir, oh my god, itu sangat-sangat menyenangkan. Nggak ada drama sama sekali dalam sejarah gue bikin film. Produksi paling lancar adalah Mak Lampir itu. Lampir. Judulnya Lampir, nih? Judulnya Lampir. Tapi tentang Mak Lampir. Tentang Mak Lampir. Tapi ya tentang lampirnya dulu baru jadi Siapa aja tuh pemainnya? Ya, pasti ada gua, terus ada Ardina Rasti, ada Ge Pamungkas, ada Rory Asyari, Jolin Mary, Hana Saraswati, Sheila Salsabila, ada Bang Yayu Awe Unru, Gesha Sandy, Raffi Pestrani, ada banyak lah. Banyak lagi. Tapi memang main cast-nya cuma 7. Tapi mereka itu menurut gue adalah orang-orang yang fokus ke menjadi aktor sih, benar nggak? Dan dari awal udah gue pahit-pahitin. Misalkan contoh, ada beberapa dari pemain di film ini yang syutingnya cuma 9 hari apa 10 hari misalkan, nggak full on sepanjang itu. Gue udah bilang, selama kita syuting ini lo nggak boleh ngambil kerjaan, lo gue bayar untuk sepanjang film ini. Jadi lo harus standby. Kalau tiba-tiba kita hujan, you know, like kan ada aja kan gitu, tiba-tiba jadi nggak bisa di-take. Pas kemarin kita Idul Adha, jadinya ada takbiran lah, soundnya kacau, jadinya kita break cepet. Nah, pemain-pemain tersebut harus standby, jadi akhirnya kepake tuh, ada beberapa hari yang harusnya mereka libur, ya mereka harus datang. Dan mereka nggak boleh komplain. Untungnya pemain-pemain gue tuh kemarin ajaib banget, callingan jam 8 malam, datang jam 6 sore. Pengen aja, atau dia Pamungkas sama Rory, callingannya jam 10 malam, jam 12 siang udah di lokasi. Kreatif sekali ya. Tanya kenapa? Iya pengen aja di lokasi, karena lokasi sangat menyenangkan. Di puncak pula, dingin, terus mereka juga suka duduk di belakang monitor. Dan untungnya sutradara gue itu tuh mengizinkan dan menerima banyak masukan. Jadi kalau misalkan Rasti, Ge Pamungkas, atau siapapun, Rory, Jolin, misalkan salah satu lagi take, tuh pemain-pemainnya kan jagain di belakang monitor. Kalau actingnya nggak bagus, dia izin ke sutradaranya, Pak, boleh nggak kita benerin actingnya si pemain ini? Boleh, silakan. Dateng rame-rame, Rasti. Gan, lu kayaknya tadi kurangnya tuh bagian ini, gini. Oh ya, benar juga ya, benar ya. Terus si G bisa kayak, lu kayaknya motivasinya lu taruh begini deh, gini. Pas take bagus, oke. Nanti gantian, nextnya kita yang lihat si G. Jadinya bener-bener pemainnya tuh saling dukung, saling mengkoreksi, dan kita memang mengizinkan. Kadang-kadang ada tuh yang kalau dikoreksi kayak, lu tau apa sih gitu. Tapi enggak, kalau kita mengizinkan, lu kalau gua jelek lu harus bilang ya, awas lu nggak bilang. Itu kan demi menghasilkan karya yang terbaik. Betul, juga. Karena kalau satu jelek, semua jelek. Karena sebenarnya kalau kita kayak mengerjakan satu film itu, ya however mau kita jadi aktornya, mau kita jadi produser, sutradara, ya itu karya kita. Jadi kita tuh emang totalitas tuh bener-bener harus dari awal tuh, dari kita mulai sign kontrak, mulai proses reading, sampai kita syuting, sampai kita promosi tuh kita harus totalitas, bener nggak sih? Bayangkan pemain-pemain gue tuh udah ngomongin, gue mau promo kayak gini kan, kita promo gini yuk gitu. Terus ada 1-2 scene yang memang tuh scene-nya itu tuh nggak ada di filmnya, cuma di trailer doang, kebutuhan promo doang. Terus sutradara gue mau jadi kameramen, kalian jadi sutradaranya.
Really? buat scene yang nggak ada di film ya. Terus ya udah gue, Rusty, G, Jolin, Hana kayak gitu gini deh, kita gini deh. Terus shotnya begini begitu. Seru Jadi kayak banget. jadi Rusty kayak enggak beb, begini aja gitu. Jadi kita saling mendirect gitu, dikasih ruang bermain untuk nggak menjadi aktor tapi malah menjadi konseptor kan jatuhnya. Jadi itu seru banget sih gitu. Itu seru banget. Dan sih. hasilnya sangat-sangat memuaskan. Memuaskan pastinya ya, karena timnya juga bener-bener solid dan bener-bener enak diajak kerja sama. Iya. Dan pernah nggak sih lo nemuin atau kita sebut aja misalnya aktornya yang mungkin star syndrome atau nggak asik nih diajak kerja sama, pernah nggak usah disebutin nama deh, kayak pernah nggak dan apa pengalamannya tuh? Pernah di awal-awal karir sih banyak, ada beberapa ya ada beberapa lah yang memang star syndrome, datang ke lokasi callingan jam 10, datang jam 5 sore, terus datang kayak tanpa rasa bersalah. Ada juga yang nunggu 2-3 jam pengen pulang dan maunya scene-nya diambil duluan, nggak boleh scene yang ada pemain yang nggak terlalu terkenal. Kenapa nggak scene gue dulu misalkan kayak gitu ada pernah. Ada yang akhirnya udah main-main di film lain yang lebih besar, terus ketemu sama kita buang muka. Really? Ada gitu, nggak perlu gue sebut namanya, tapi itu dulu pas awal-awal karir. Kalau sekarang kayaknya nggak berani ya. Really? Takut kayaknya sama gue. Takut Gue viralin viral. palingan. Aduh, viralin gue dong tapi in the good way. Gitu. Kalau misalkan ada pemain yang ribet gitu ya, pasti gue kayak, lo yakin mau menentang gue? Nah. Mau ribet di lokasi syuting? Lo yakin nggak mau gue viralin di TikTok atau di media-media? Gani Fernando ribut dengan siapa gara-gara ada seseorang yang nggak profesional lokasi syuting? Mungkin mereka mikir kesekian kali ya kalau itu akan terjadi ya. Kecuali mereka memang orang yang memang suka huru-hara gitu. Jadi dan mungkin karena gue juga sekarang udah lumayan punya nama, jadinya banyak yang respect dan gak berani mungkin gitu, kayak udahlah gitu. Dan juga gue sebelum syuting udah gue pahit-pahitin dulu di telepon. Ini kalau minggunya lama lu jangan ribet ya gitu. Pokoknya ini lu gue bayar buat full syuting, lu nggak boleh ngambil kerjaan lain, lu standby. Dan pokoknya lu kalau memang mau bergabung di film ini, lu mendedikasikan hidup lu selama beberapa minggu ini buat film ini. Dan kira-kira bayaran yang lu mau berapa? Segini kan, gue nego segini. Sampai kita sama-sama sepakat dengan harga yang kita sepakati, ya lu nggak boleh komplain dong. Jadi gue dealingnya begitu. Tapi pernah juga kan ada yang dia mangkir dari kontraknya, misalnya kayak... Ada, tapi itu kan film-film dulu. Karena kan belum berpengalaman, dulu kan masih baru belajar. Karena sekarang udah film kesekian, jadinya oke, cara dealingnya yang benar seperti ini. Kalau udah pahit-pahitan di awal, tiba-tiba dianya masih rempong, viral. nggak viral, nggak harus. Tapi maksud gue pasti ya akan kita cukup ada. tahu aja nggak sih sama yang kayak gitu? Nggak, gue nggak bisa kayak gitu. Oh, lu nggak bisa kayak gitu. Kalau gue sih pasti udah langsung kayak, kalau gue sih orangnya kayak misalnya dia begini, udah cukup tahu aja, nanti nextnya gue nggak akan ajak lagi. Kalau gue sih lebih ke gitu sih. Nggak, tapi nanti dia bisa merugikan produksi lain dong. Bener sih. Palingan gitu. gue tegor dengan ya entahlah baik-baik atau gimana, gue tegor dengan tegas. Setelah itu ya udah cukup tahu. Kalau gue sih gitu sih. Ada loh beberapa pemain-pemain yang dulu tuh baik banget sama gue, pas gue udah nggak bikin film berapa tahun, gue di unfollow. Demi apa? Iya, terus sekarang pas gue udah bikin lagi, tiba-tiba di follow lagi, atau ketemu di premiere, apa kabar? Yang sok-sok nice itu sama gue, kan lu unfollow gue. Kayak nggak akan gue pakai lu di film gue. Lu boleh baik-baikin gue, tapi mungkin kesannya anak kecil ya, kayak cuma masalah follow-unfollow kok, tapi menurut gue itu penting, karena itu form of respect. Iya, bener sih. Berarti dia selama ini nggak menganggap lu, atau dia nggak merasa lu penting untuk pengen followingnya rendah dan segala macam. Itu menurut gue, apa sih lu ribet deh. Kalau lu nggak mau ngeliat postingan gue, tinggal di mute aja, misalkan gitu ya. Ada tuh yang kayak gitu-gitu kayak males gue kayak gitu-gitu. Berarti di lokasi tuh sok cantik. Biasa gue cantik kali cantik kali biasa gue gituin. Tapi lo enak, maksudnya kayak bener sih, lo tadi nilai gue, soalnya gue kayak terlihat introvert, maupun sebenarnya gue nggak terlalu introvert ya. Iya. Jadi teman-teman di rumah, jadi Kiara kan juga baru saya bikin film, jadi ada beberapa pemain itu di lokasi syutingnya Kiara pulang. Iya. Tiba-tiba telkonya datengin Kiara, Bu, maaf, si A sama si Z udah pulang.
Terus dia cuman yang gimana? Gue cuman yang kayak, oh oke ya udah, gue langsung ngeiniin skenario, gue langsung ganti, oh ini gini aja. Karena gue gue nggak mau ribet juga kan. Iya, kalau nggak bisa. Gue udah bilang dari awal, skenario gue udah lock, sekian scene, tidak boleh ada penambahan dan tidak boleh ada pengurangan. Kalau di lokasi masih ada nambah-nambah scene, ngurang-ngurangin scene, berarti lu nggak beres bikin skripnya. Maaf ya, Ke. Iya. Gitu, tapi kalau gue ya udah kita bener-bener pahit-pahit di awal skripnya seperti ini, jadi semua scene yang ada di skrip itu harus diambil. Ya that's really good, tegas, tapi di saat pemain lo kagak ada ya gimana ya? Ya untungnya lo next bikin film, lo udah pahit-pahitan di awal. Kayak jadi supaya nggak ada lagi kendala-kendala salah paham seperti itu. Nah karena gue memang udah pahit-pahitan di awal, jadinya lancar-lancar aja film gue gitu. Dan mereka nggak ada yang tersinggung juga. Dan kalau orang bilang, si Gandhi orangnya keras ya, malah dibelain sama temen-temen sesama cast atau kru, malah ngomong kayak, tapi dia profesional banget. Jadi memang tegas di awal maunya seperti apa, dealingnya seperti apa, budgetnya sekian, kalau disepakat jalan gitu, kalau nggak ya nggak apa-apa. Gue nggak mau maksa orang, karena berapa kali bawa pemain ngontek terus tiba-tiba nggak, dia oke, tapi ternyata dia masih setelah udah sepakat dengan budget dan kinerjanya seperti apa, skenario seperti apa, tiba-tiba dia kayak, Kak aku nggak mau begini, Kak aku ada keluarga aku mau datang, Kak aku ada kerjaan ini. Iya. Loh kan kemarin dealingnya nggak seperti itu, dealingnya kemarin adalah kamu ada mendedikasikan waktu kamu nih untuk film ini dengan sekian, kalau tiba-tiba ada ya aku keberatan. Ya udah Kak kayaknya aku nggak bisa digabung di film ini, nggak apa-apa, nggak musuhan juga. Jadi kemarin ketemu lagi, ketawa-ketawa. Tapi itu udah kontrak nggak? Belum? Hampir mau tanda tangan kontrak waktu itu. Tapi kalau gimana kalau posisinya dia udah kontrak sama lo, apa ketegasan lo apa? Ya paling minta refund, balikin DP-nya. Bisa ya? Ya bisa lah. Oke. Ya orang dianya kan nggak sesuai kontrak, harusnya dia yang ganti rugi dong. Ya nggak sih? Iya. Kan di kontrak tertera dan kita udah dealing-dealingan seperti apa, tiba-tiba dia yang menyalahi kontrak, kok malah kita yang harus bayar, ya nggak dong? Soal promosi, penting juga nggak menurut lo? Sangat penting. Kalau aktor yang tidak mau promo karyanya mereka, jangan jadi aktor. Jadi selebgram aja. Iya. Gitu. Jadi gue kadang-kadang suka kesel sama aktor-aktor yang cuma pengen syutingnya doang, dibayar, abis itu udah nggak mau mempromosikan. Padahal kan mempromosikan sebuah karya itu kan bagus. Sekarang kayak gue tuh dealingnya di kontrak itu udah tertulis, lo harus posting teaser, trailer, poster udah tertulis. Oh di kontraknya harus tertulis juga tertulis. Gitu. Kalau ada lebih ya itu dari merekanya. Inisiatif mereka, tapi di kontraknya dengan budget sekian wajib memposting teaser, poster, teaser, trailer, trailer film, poster final, apa itu udah tertulis semuanya. Tapi pernah ada yang tidak melakukan? Ada. Refund nggak dong? Enggak, soalnya gini, kalau yang nggak melakukan itu kan film lama. Jadi dulu belum paham, kontraknya kan juga belum mengerti dengan bikin yang benar gimana. Dan kedua, kebetulan karena filmnya itu ditayangkannya di OTT, jadinya nggak masalah. Karena kan OTT-nya sudah membayar. Kalau tayangnya di bioskop, gue jadiin berita itu pasti. Viral langsung. Nah, sekarang gue pengen tahu lu dari bukan buat gue sih sebenarnya, tapi buat Yorobun, buat pemirsa nih ya, tips-tips misalnya ada dari teman-teman yang pengen jadi artis, tapi misalnya berawal dari selebgram, pemain baru lah ya gitu. Tipsnya sebagai dari seorang sisi kacamata seorang produser nih apa? Oke, gue kan udah asam garam banget ya. Jadi aktor pernah, bikin lagu pernah, YouTuber pernah, sampai di banned YouTube-nya. Sekarang jadi TikToker, jadi host pernah. Semua model pernah, semua pernah gue lakukan. Male pageant juga pernah. You are replaceable. Kalian tuh bisa dengan kita dan kalian itu bisa mudahnya digantikan. Lu ribet, lu nggak mau, lu nggak profesional, akan ada yang lebih ganteng, lebih cantik, lebih lucu, lebih bagus aktingnya dari lu nantinya. Jadi kalau lu mau berbisnis di industri ini jangka panjang, you better be fucking professional. Kayak gitu. Dan ya itu sih. Dibawa fun dan jangan ngeribetin orang, jangan mengecewakan orang, jangan bikin sakit hati orang. Karena gitu. Once lo kayak misalnya nih kayak ada pengalaman gue nih, pengalaman pahit itu yang cabut dari lokasi gitu ya,
pemain gue itu kan bener-bener yang namanya kalau nggak dari kitanya nih yang pinter-pinter untuk kayak mengatasi situasi itu, wah itu bener-bener bisa apa ya, merugikan produksi jatuhnya, bener nggak sih? Iya, duitnya bisa hilang. Iya. Gue pernah waktu itu film-film awal gue itu pemain callingan pagi, baru datang jam 4 sore, belum make up. Jadi kita baru syuting jam 7 malam. Bayangkan kita sewa alat, kru, transportasi, makan dari pagi, lokasi, alat, dan pemain lain yang nunggu juga. Dan pemain lain yang nungguin gitu. Itu tuh merugikan puluhan sampai ratusan juta loh. Iya, banget. Gitu. Sebuah produksi itu satu hari bisa 50 sampai 500 juta per hari, tergantung seberapa besar skala produksinya ya. Jadi kalau ada pemain yang cabut atau pemain yang pulang, itu bener-bener atau yang terlambat? Atau yang terlambat sih masih oke lah, asalkan terlambatnya mungkin janjian atau masih bisa dibicarakan lah. Tapi kalau yang gitu. tadi lu bilang yang misalnya baru datangnya mungkin di calling pagi, datang iya, malam? dia matiin telepon masalahnya. Kecuali memang mereka dia lagi apa, dia udah bilang sehari sebelumnya apa, sebelum syuting Kak aku tanggal segini apa kayak gitu. Jadi ada apa sih namanya, ada precautionnya gitu bahwa kita bisa mempersiapkan hal yang lain. Tapi kan karena dia nggak datang-datang, jadi kita nungguin dia jatuhnya. Iya. Gitu tuh nggak profesional sih. Dan sekarang manajernya nelfon-nelfon terus minta dia main di PH gua lagi. Tapi guanya yang kayak ntar ya gitu. Iya. Dan akhirnya dia juga jarang dapat tawaran sekarang. Sayang banget, padahal terkenal banget. Pasti gitu. Kayak gitu sih. Pasti bener-bener dampaknya ya, bener kata Gandhi. Kalau misalnya mau kayak jangka panjang, stabil, karirnya minimal ya, maupun misalnya bukan yang wah boom segala macam, tapi dia stabil, selalu aja ada nongol nih, yaitu harus bikin nyaman lingkungan ya. Profesional dalam arti harus bikin nyaman partner kerja kita gitu. Caranya gimana ya? Caranya dengan yang ya profesional itu gitu. Mulai dari waktu, disiplin, dan juga ya tentunya meningkatkan kualitas acting kalian juga kalau misalnya kalian acting. Gue tuh dikontrak sama salah satu PH yang gede banget di Indo. Itu gue pertama, kedua, ketiga di hire buat promoin filmnya mereka terus. Dan sekarang udah 1,5 tahun masih terus berjalan. Dan setiap mereka, Kak, budgetnya naik nggak? Nggak. Kalau buat kalian. Gitu. Dan kadang-kadang gue melebihkan. Jadi kalau misalkan dibayarnya buat 1 kali posting, gue bisa postingnya 4 iya, apa 3. Kenapa? Karena udah 1,5 tahun dia langganan dan dia membuat ekonomi pribadi gue stabil gitu ya. Ya gue utang budi juga gitu. Jadi kalau misalkan dengan mereka nggak hitung-hitungan sama gue pun juga nggak akan hitung-hitungan sama mereka, dan mereka pun jadi tambah nggak hitung-hitungan sama gue. Betul banget. Dan akhirnya sekarang ya udah kabarin aja mau posting. Kadang-kadang ditelepon, Mas, Bapak minta posting ini, tapi yang posting ini nggak ada budgetnya, gimana? Yaudah kirim aja. Gitu. Tapi ada juga tuh yang nelpon teman, apa kabar? Bantuin dong promo film gue. Iya. Setelah 3 tahun nggak ada halo-halo goodbye, bahkan lo punya nomor gue aja enggak. Bukan gue kan? Bukan. Gitu. Tiba-tiba dia, ternyata gue. Enggak. Karena gue suka inget-inget lagi kayak anaknya kan suka ke-skip juga gitu. saya. Nggak ada gitu. Banyak lah kayak gitu. Atau kadang-kadang yang produser yang nggak tahu siapa yang tiba-tiba nge-DM gitu kan. Salam kenal, boleh bantu promo film saya, gini-gini. Dalam hati gue, emang lu pikir gue jadi content creator dari pagi sampai malam nontonin semua film, bikinin semua konten itu nggak nyita waktu gue bertahun-tahun ya? Ya kali lu minta gratisan, terus lu bisa untung miliaran. Iya. Gitu. Pokoknya intinya tetap profesional lah. Iya, lu butuh gue. Gue pernah loh ini diundang sama salah satu PH. Jadi ini jahat sih sebenarnya, tapi dia udah mulai membaik nih PH ini. Jadi dia ngundang gua ke premiere filmnya dia. Terus dia minta gua posting. Gua bilang boleh, ada red card-nya. Kok ngundang ke gala premiere aja ada red card? Ya lu kan ngundang gue karena lu butuh gua ngepromoin film lu kan. Kalau nggak juga lu nggak akan ngundang gue. Iya dong. Berarti kan lu ngundang gua karena lu ada intensi. Untuk menguntungkan produk lu. Ya dong. Berarti kan ada sebuah transaksi yang dibutuhkan. Temen juga kagak, iya nggak sih? Cuma kenal-kenalan doang gitu. Oh, langsung gue dijelek-jelekin ke orang-orang. Katanya Gani di blacklist. Gak akan katanya di PH ini. Terus ngomong ke creator-creator yang lain. Terus gue bilang di blacklist gimana? Dia mengundang gue. Gue bilang ada red card, terus nggak deal.
Berarti kan nggak pernah ada kerjasama. Kenapa dia ngomong gue di blacklist? Blacklist itu hanya terjadi saat gue udah dibayar, udah dikontrak, terus tiba-tiba gue tidak menyelesaikan tanggung jawab gue. Kayak misalkan aktor yang selebgram yang main di series lo tiba-tiba pulang, kan udah dibayar kan, udah dikontrak, tiba-tiba dia nggak profesional, itu baru bisa di blacklist. Kalau ini kan nggak pernah ada transaksi di awalnya. Nah, masa di blacklist? Itu kan jatuhnya attendance fee kan, masuknya kayak tapi kan belum pernah menghadiri dan kalau lu minta itu red card kan jadi jatuhnya kalau di kita tuh kayak lu minta attendance fee gitu. Gitu. Ya itu kan kerjaannya selebgram kayak gitu. Nah, terus habis itu kecuali temen lah yang satu teman, kedua teman yang memang dekat, kedua kalau lu ngajak gue main di film lu, mungkin gue akan kasih udah itu karya gue pasti gue promoin. Ngajak juga kagak, cuman ngontek gue setiap berapa tahun sekali untuk kebutuhan filmnya dia, ngapain gue harus pusing kan gitu. Nah terus akhirnya dia mengundang kreator-kreator yang lain. Ada satu kreator daerah gitu, followernya gede waktu itu 1,9 M. Apa nih TikTok? Bukan? Di TikTok. Ada rate-nya kak katanya. Oh iya datang aja dulu kata PR-nya. Nanti kita udah ngajuin. Datang nih orangnya naik Grab bike atau Gojek atau apalah gitu. Dari Depok. Nyampe lah di Grand Indonesia, mau premier. Dikasih SOW, scope of work. Kamu nanti posting ini, posting keseruan gala premier, review film bla 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 bla. Udah dealing belum? Dibilang katanya udah diajukan. Udah deh, udah pulang, dia udah bikin konten, dia udah posting. Seminggu kemudian dia nagih, kak gimana kemarin, kapan ditransfer? Lu tahu nggak sih PR ngomong apa? Oh kamu tidak di-approve. Ini PH yang sama dengan berkoar-koar blacklist gue. Jahat nggak? Jahat kan? Udah gitu dia kreator daerah. Budgetnya cuma 2 juta cuy. Dia mintanya? Followernya 1,9 M. Nggak di-approve? Nggak di-approve. Ngadu sama gua. Gua lagi kan kalau begitu-begitu gue paling nggak suka orang dijahatin. Gue kontak langsung ke orangnya. Lu kemarin berani-beraninya ya jelek-jelekin gue ke orang-orang, gue masih diem. Gue bilang, terus ternyata lu manfaatin kreator-kreator kecil, gue bilang yang nggak ngerti bisnis. Lu kalau nggak bayar uang dia, gue viralin, gue bilang. Lu nggak profesional, gue bilang gitu. Memanfaatkan orang-orang kecil gitu, jahat gue bilang gitu. Wah mulutnya semakin ini. Gue bilang terserah, kalau misalkan lu nggak mau bayar itu udah diposting sama si ininya, dikasih bukti chatnya, gue viralin lu, gue bilang gitu. Udah akhirnya dibayar tuh setelah itu gue di blacklist beneran, kayak nggak pernah promoin PH mereka. Tiba-tiba suatu hari abis 4 film berikut lah tayang, nggak pernah naik filmnya. Cuk. Halo mas, apa kabar? Ini kita dari PH ini. Oh hehehe, kira-kira Mas Gani mau nggak untuk promo lagi film kita? Oh, bukannya gue di blacklist. Langsung cablak aja ya lu? Enggak kok mas, kata siapa? Ngomong, iya tuh kemarin katanya orang kamu gini. Iya mas, tuh mungkin salah paham aja, nah orangnya juga dari resign gini, bla 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 bla. Kira-kira Mas Gani mau nggak ya promoin lagi film kita gini. Oh, ya udah budgetnya sekian, gue naikin. Mau? Gue posting besoknya 2 M yang nonton. Di TikTok gue, 2 juta. Setelah itu baik-baik aja mereka. Ini maksud gue kayak, lu nggak boleh jahat. Nah seringkali gue itu, karena gue orangnya tegas, gue dianggap antagonis. Padahal gue membela orang-orang yang dicurangin gitu loh. Nah seringkali tikus-tikus industri ini tuh yang mulutnya kemana-mana. Si Gani gini, si Gani. Padahal gue biasa tuh memerangi sesuatu yang nggak fair gitu loh. Lu mau nggak digituin? Enggak lah. Lagian gue biasanya pastinya gue harus dibayar dulu, baru gue mintanya full payment, baru gue posting. Kecuali memang udah langganan. Kalau udah langganan gue yaudah ntar aja gampang. Atau minimal, biasanya kalau brand-brand yang besar itu biasanya minimal 50% lah. 50% di awal, iya betul. Udah dikerjain, udah diposting, terus bayarnya masih 30 hari kemudian, kan nggak mungkin. Makanya. Wah, gitu. Itu kan nggak ada habisnya kalau cerita sama Gani ini, emang kayak udah lama banget juga kita nggak ketemu, jadi makanya. Bukannya lu kemarin lu launching ini, keliling-keliling itu. Mohon maaf, udah setahun yang lalu kan? Itu tahun lalu ya? Cepet banget tuh waktu berlalu ya. Setahun yang lalu anyway. So thank you so much kalau udah datang ke sini, udah ngobrol-ngobrol dan sukses terus.
Sukses terus untuk semua karya-karyanya sebagai aktor, produser, sebagai penulis, sutradara. Pokoknya kita harus kerjasama ya. Iya, kita bikin Deal. film habis ini ya, deal ya. Deal Lu ya. main, gua main ya. Oke, Kita sip. chipin 50-50 ya. Oke, sip. Deal ya depan kamera. Oke, sip. Nanti gua kasih tahu siapa yang tadi ya. Lu kasih tahu Boleh, gue boleh. PH yang ini ya. Oh ya, boleh. Kita rumpi. saling spill di belakang kamera Iya, ya. kita spill di belakang kamera. Oke, so Yorobundel. Jangan lupa saksikan Pantengin Sarang Heo ya di Pantengin TV setiap hari Selasa. Thank you for watching. Annyeong. Ini si Daeru Jakti. Deh.